opini dan edukasi Greg CCTV. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Kembali kita tayang di podcast Greg CCTV bersama petarung kita, petarung One Pride MMA yang kini sudah go internasional, go road to UFC, yang baru-baru ini menang melawan petarung dari India, Pawan Man. Apa kabar Jack? Sehat kelah. Sehat selalu, horas. Gimana Simalungun? Harus sehat, the best. mantap. Bebas ya. Terbaik Kali ini Indonesia. Simalungun untuk Indonesia. Simalungun untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Itu tagar kita kemarin ya. Rencana ke depan. Rupanya terjadi kan? Terjadi ya. Kita cuma ngomong-ngomong aja kemarin yang 3 bulan yang lalu Di Medan. iya. Simalungun untuk Indonesia, rupanya terjadi juga. Simalungun Indonesia. Jadi dan kali ini kau membawa nama Indonesia, artinya sudah lebih melebar, sudah lebih menasional. Kalau kemarin-kemarin kita warga Sumatera Utara, terkhusus antar Simalungun, membawa nama besar JK, kali ini seluruh Indonesia Republik membawa nama JK di kancah internasional. Bagaimana persiapanmu Jack melawan si Korsel, si Korea Selatan Kiwon, ya? Korsel Kiwon Bin? Gimana? Karena gede banget orangnya. Kan masalah gede, masalah kecil itu nomor terakhir di pertandingan kita. Gas terus. Iya. Ya tergantung kita menyikapi lawan kita aja. Iya. Ya persiapan kita ya dia 2 kali latihan 1 hari, 3 kali, kita harus 4 kali, harus 5 kali. Yakin aku. Ya. Kalau dia tidurnya 2 kali, kita harus 3 kali gitu. Ya yakin aku Jack, karena Yang penting kita harus melebihi dari lawan kita. ya, asal sungguh-sungguh ya. Ya, yang persiapannya. penting sungguh-sungguh serius Semangat, dan tetap ya. minta kekuatan sama Maha Ya Pencipta. sama waktu kau mau hadapin si Pawan Man, dari segi postur memang lebih lebar dia, lebih besar dia. Aku sama teman-teman, aku agak takut juga nih jika kalah. Ternyata gas terus ya. Gas terus. Nggak ada urusan besar badannya. Nomor terakhir itu. Ya. Yang penting kita bisa bermain dengan mindset kita Dari sendiri. awal semangat ya. Ya. Bisa bermain dengan mindset kita sendiri kalau. Jangan kalah mob ya. Ya, jangan mengikuti permainan lawan, kita pasti menguasai pertandingan. Iya ya. Oke Jack, ini soal si Pawan Man kemarin yang kau menang. Bagaimana perasaan baru kali pertama membawa nama negara, membawa nama Indonesia, bermain, bertarung di kancah internasional? Ya kan, bagaimana perasaanmu kalau di One Pride udah biasa menang ya kan, sering menang. Ini kan pasti beda Jack, gimana Jack? Terutama kita pasti bersyukur ya. Ya. Bisa memenangkan pertandingan, ada berbangga diri. Tapi itu bukan berlarut-larut menurut saya. Ya bisa lah waktu 1 hari 2 hari kita berbangga diri. Jangan jumawa ya. Hah? Jangan jumawa. Iya. Harus rendah hati tetap. Ya tetap itu pasti lah, karena itu harus kita harus kita tanam di diri Iya, kita. iya dong. Saya cuman harus kita bisa berbangga diri itu ya 1-2 hari. Ya. Baru habis itu kita berpikir lagi apa yang kita harus persiapkan dan apa yang Ya. harus kita lakukan untuk pertandingan. Jangan larut ya. Ya jangan larut. Nanti ya. kemana-mana berbangga diri kan itu menjadi kesombongan. Ya betul. Ya, pantang. Ya pantang. Oke Jack, ini kita mundur ke belakang nih sebelum Road to FC. Road to FC. Kau kan melawan si Hatoropan Simbolon. Itu kan seminggu sebelum bertarung, jadwalnya bapak kan meninggal. Ya. Terus kau harus pulang kampung dari Bandung, ikuti acara adat dan harus ikut acara pemakaman orang tua bapakmu. Itu gimana Jack? Perasaan pasti sedih bercampur aduk. Lalu soal pertarungan saat itu gimana? Perasaanmu apakah terganggu atau dilanjutkan atau tidak? Coba. Itu kemarin kan saya cerita sedikit lah. Ya. Pas kejadiannya itu saya tahu itu jam 7 malam. Itu saya mau latihan udah pakai baju latihan malam ya? mau latihan malam, mau Ya. latihan BJJ, terus
istri sama adik saya yang cewek nelpon, bapak bilang bapak udah tidak ada. Saya langsung nangis kayak histeris gitu lah. Terus manajer saya Pak Agung dan Ibu datang ke jumpai saya, ya Jeka kenapa? Saya ngomong, ya Pak, Bu, bapak saya udah nggak ada lagi gini. Bu, kalau bisa malam ini saya berangkat ke Medan. Udah, Jeka beres-beres dulu pesan tiket. Saya pesan tiket karena nggak ada tiket Bandung ke Kuala Namu besok pagi, cuma ada yang sore. Saya ambil Jakarta Kuala Namu. Pagi ada ya? Pagi ada. Ya. Jam 5 subuh. Ya. Jam 5 subuh saya jam 12 malam itu saya berangkat dari Bandung ke Soekarno-Hatta. Ya. Saya berangkat, sebelum saya berangkat ya Pak Agung berpesan, JK ini pertandingan antar Hatoropan sama kami itu gimana? Kita undur apa gimana? Saya langsung tidak ada banyak cerita, saya langsung di situ ditanya, saya langsung jawab. Lanjut. Tidak Pak. Itu kita lanjut. Apapun caranya itu kita lanjut. Nanti saya siapin dulu pemakaman orang tua saya, terus langsung saya balik. Ya saya langsung balik ke kampung. Saya langsung balik kampung, langsung waduh biasalah kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua, apalagi kan orang tua udah bilang kita susah lah banggakan orang tua biar dia selama hidupnya senang, biar nggak banyak pikiran, sehat. Rupanya di rencana Tuhan itu beda sama rencana kita. Terus itu kan pemakaman bapak itu ada 4 hari 4 malam ada caranya kan. Saya itu selama pemakaman itu saya nggak bisa tidur, tengah ini karena kepikiran terus kan. Karena ya gimana lah kehilangan. Tapi habis berjalannya waktu, saya mau pulang ke Bandung, udah pesan tiket, mau pulang ke Bandung. Sorenya saya nongkrong di warung. Tiba-tiba disuruh pulang. Rupanya nenek saya lagi sakit lagi. Mau opname ke rumah sakit lagi. Bawa lagi ke rumah sakit Siantar ini Harapan. Bawa rupanya harus rawat inap itu harus tes COVID. Oh gitu. Ya tes COVID, terus masih gitu juga ya? Ya masih. Terus karena kita takutnya karena ada demam sedikit kan takutnya positif. Iya. Kita nggak mau gitu. Kita bawa aja, kita cari langsung klinik. Bawa ke dokter, kita bawa klinik. Terus di mana ini? Di kampung? Di Raya ada klinik sana, ada dokter. Raya ya. Ada dokter. Terus saya malam itu langsung berangkat ke Bandung. Saya berangkat ke Kuala Namu karena tiket saya kan pagi menuju Bandung. Iya. Saya sampai sana, saya nggak ada tidur, langsung begadang, langsung nyampe sana langsung jam 8 nyampe di Bandung, saya langsung latihan pagi itu. Oh iya. Saya latihan, memang saya langsung masuk angin kan. Saya dikerukin, dikusut, diapain, yang penting sehat. Fokus lah ya. Pak Agung itu aja nggak JK mau ngapain gitu, dia nggak pernah komen sih. Yang penting terserah karena bapak itu juga cerita JK kalau udah nyampe di sini jangan ada nanya-nanya gimana nggak usah ditanyain. Pak Agung ngomong gitu. Ya udah. Seringnya waktu saya latihan terus masih ada 3 hari. Gitu. Sebelum berangkat ke Jakarta. Iya. Ya udah langsung berangkat. Saya latihan aja fokus. Nyampe di Jakarta udah pikirannya nggak tanding aja sih kira. Nggak ada pikiran untuk ngapa-ngapain, yang penting saya bisa bermain aja. Enjoy lah ya. Saya bisa menikmati. Jangan jadi beban ya. Iya. Puji Tuhan ya berhasil. Puji Tuhan berhasil ya. Saya juga di pertandingan itu kan agak kecewa juga kan. Karena lawan saya sebenarnya itu kan Angga. Sebenarnya saya bisa mundur juga. Pihak OnePride juga nanya ke manajer saya, JK tanding apa enggak? Mau enggak melawan Hatoropan gitu? Bukan. Karena posisi ini kalau posisi orang tua saya yang baru kemalangan. Ya, JK siap enggak? Kalau enggak siap enggak apa-apa. Kita maklum aja dari pihak OnePride maklum aja. Yang penting JK bisa menerima gitu. Tapi jadwal ulang lah bisa jadwal ulang. Tapi saya nggak mau mengecewakan lawan saya terlebih dahulu dan saya nggak mau juga mengecewakan pendukung saya dan masyarakat Indonesia yang menunggu pertandingan saya. Iya, mantap. Gitu. Karena musibah di keluarga saya itu bukan musibah dari lawan saya. Jangan dibebankan sama orang lain. Ya jangan. Itu nggak boleh. Iya. Karena ya keluarga jangan gara-gara ada musibah yang kecil ya walaupun sebesar apapun itu musibah itu kalau diri
ke diri kita sendiri, maunya keluarga kita, itu jangan melibatkan ke orang lain. Iya. Menurut saya sih. Iya. Karena cukup kita harus berlapangan dada dan minta kesehatan aja sama Maha Pencipta, itu aja sih. Oke Jack, next Jack. Lalu kan melawan Harapan kan menang. Ya. Dan kami yakin menang karena beberapa kali juga setelah pernah bertemu dengan Harapan kan JK menang. Ya. Tapi sedikit kecewa ya karena lawan Angga ya. lawan utama kan Angga, Angga, dan memang Angga yang ngerebut sabuk itu darimu. Iya, betul. Akan mau rebut kembali sabukmu itu kan. Tapi memang ya sudahlah, artinya memang sudah begitu jalannya. Kan kadang-kadang seperti kau bilang, Ya. kadang kita yang berencana, kan nggak kita yang nentuin, Iya, kan. nggak kita yang Tuhan nentukan, juga ya. yang nentuin Mungkin kan. Tuhan. Buktinya ya si Angga juga kan bukan karena ngapa-ngapain, dia kan Mau main di UFC, persiapan. Saya juga kemarin UFC, itu kan? terima karena Angga itu salah satu fighter yang diutus Dari One Fight, dari One Pride untuk mengikuti Road to UFC. Road to UFC ya. Ya, saya juga di komen saya di pas habis tanding, ya semoga Angga bisa memberi Menang, yang terbaik ya. kepada One Pride dan Ya kami khususnya lihat itu setelah menang Indonesia ya. setelah menang melawan Harapan kan diwawancarai kan. Tapi udah menang, pulang ke Indonesia, jumpai promotor One Pride, Ya. jadwalkan pertandingan kita, saya habisin. Gitu. Ya. Saya gas itu Angga. Ya. Cuman seringnya waktu ya mungkin Tuhan berkata lain. Iya, ya. iya. Ya saya dapat jadwal juga. Ada Road to rencana- KFC. Ah, itu, Jack. Ini. Satu tim lagi. Ini Jack, ini mau kutanya Jack. Iya kan, akhirnya kan, ya rencana-rencana kita kan kadang-kadang nggak terkabul, tapi lebih baik dikabul. Ada rencana yang lebih baik dikabul Ya. Tuhan. Pertanyaannya gini, setelah kau menang melawan Harapan, berapa hari setelah itu lalu kau ditawari untuk menjadi Road to FC gitu. kontingen di Road to FC bersama teman-temanmu termasuk Angga. Gimana Itu kan ceritanya? saya ceritakan dulu ya. Ya. Nah, itu kan saya pulang dari Jakarta. Saya pulang hari Rabunya itu dari Selasa, Rabunya saya nyampe di kampung, saya ziarah dulu. Dan Kamis kalau nggak Rabu itu nenek saya meninggal. Ya, Meninggal terus aduh kacau lah pemikiran Ya. kan, karena kan ya gimana lah. Artinya gini deh, duluan ninggal opungmu duluan ninggal daripada tawaran KWF. Iya. Oh, duluan ninggal opung ya? Pas meninggal opung aku, saya ke Raya. Raya, Karena di kampung saya itu nggak ada jaringan. Ada Kak. sinyal ya. Mau apapun dibuat, mau lompat-lompat pun, mau diapain pun, itu nggak ada jaringan di kampung saya itu kan. Saya ada mengurus untuk acara pemakaman nenek saya. Opung ya. Tiba-tiba promotor One Pride, Nelfon. ya Francino Tirta nelpon, JK siap nggak main di Road to FC? Saya juga nggak ada berpikir apa-apa. Ya udah siap, saya siap. Saya kirim langsung apa-apa persyaratannya, paspor. Sampai saya ke Medan ke Polda untuk ngurus SKCK. Semua kurus langsung. Ya mungkin ini jalan yang terbaik sih yang dibuat Tuhan, karena jarang-jarang ada Road to FC kayak gini. Saya nggak mau menghilangkan kesempatan yang di depan mata gitu. Iya. Saya selesaikan dulu acara Yang mungkin tak datang 2 kali bilang. Iya. Saya selesaikan dulu acara pemakaman orang Opung, tua saya. Opung ya. Saya selesaikan. Saya berangkat ke Jakarta. Itu ada konferensi pers lah. Konferensi pers ya. Yang mau berangkat ke Singapura. Ya. Itu saya berangkat. Ya kemarin ada acara latihan gabungan, saya nggak bisa karena kan gitu. masih pemakaman kan. Itu saya mau berangkat, besoknya Sabtunya langsung berangkat kan. Saya kan malamnya berangkat ke Jakarta Jumat. Saya konferensi pers, saya ditanyain persiapan JK sejauh mana untuk melawan Pawan Man yang petarung dari India. Ya sejauh ini saya cuma banyak berdoa aja. Yang betul lah, saya banyak berdoa aja. Karena latihan nggak ada. Karena gimana mau latihan? Karena kemalangan nggak ada waktu kan. Ya tahu lah, cuman saya pola makan saya jaga berat badan saya kan, karena baru melawan Harapan juga. Ya itu aja persiapan saya. Ya cuma berdoa aja lah. Nyampe di Singapura, di situ baru saya push terus latihan, masuk conditioning. Ada beberapa hari ya. Iya, beberapa hari biar membuka paru-paru itu lagi. Iya. Oke Jack, itu kan
waktu di Singapura akhirnya kalian satu tim sama teman-teman termasuk Angga. Terus saat itu tinggal kau yang menang, pemenang dari Indonesia untuk yang dari MMA. Yang lain 4 kalah. Kita bukan berharap teman-teman lain dari Indonesia kalah. Tapi kan seperti kami ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya kan, abang-abangmu di sini. Saat itu kau main, besoknya ada 3 lagi pemain kan. Iya. Nah, jadi besok kita bilang sama teman-teman kalau boleh cuma JK lah yang menang. Iya. Maksud kami gini, bukan kita mengesampingkan teman-teman supaya kalah, enggak, ya kan. Tapi bagaimanalah JK supaya fokus, karena ini bawa nama negara, ya kan, ini bawa nama negara. Salah-satunya kalau kayak sekarang salah satunya JK yang menang dari Indonesia di Road to UFC. Artinya kami yakin dan pasti masyarakat Indonesia pada umumnya, seluruh rakyat Indonesia pasti jelas fokus mendukung JK karena ini membawa nama negara, ya kan. Nah, lalu ya pasti harapan kami semua JK fokus dan kedepannya melawan si Kiwon Bin ya dari Korea Selatan. Mungkin atau siapa yang lain nanti harus menang karena harus menang karena kami dianggap masyarakat Indonesia kau pahlawan yang kami utus, kira-kira gitu dia. Terus Jack, waktu kau menang sendiri kan 4 lagi pulang, apa komentar kawan-kawan yang berempat seperti Angga yang ya kita anggaplah Angga rivalmu, tapi saat itu kan jadi satu kontingen nih. Ya. Satu kan kita itu beda waktu ya tandingnya gila. Yang aku sama itu episode pertama itu yang main itu aku sama Rama. Ya besoknya mereka ya. Iya. Ketiga. Tapi Rama duluan kalah kan? Iya kalah. Baru yang ketiga masuklah Angga, Kugun sama Jeremy Siregar. Orang itu tanding saya udah pulang ke Jakarta. Oh gitu. Iya, saya udah pulang ke Jakarta. Oh duluan pulang. Ya, duluan pulang. Oh gitu. Cuman kan kita tetap berdoa. Gimana? Ya namanya tim. Ya bagaimana ini kalau menang itu menang. Ya kita udah membawa merah putih, kita harus bersatu. Ya. Kita harus bersatu, kita berdoa semoga teman kita dapat lolos juga. Rupanya ya rencana Tuhan juga berbeda. Mungkin di lain waktu ya. Amin. Ya, di lain waktu mungkin orang itu akan lolos. Tapi kan di satu posisi juga saya tinggal sendiri, ya saya harus bisa membawa bendera merah putih ini lebih kuat lagi karena ya dong. Di pundak saya kemarin kami betul. Ada berlima. Ya. Ini sekarang sendiri. Kau sendiri ya. Harus lebih kuat. Dulunya saya bersiap main-main, ini harus full power, harus serius biar bisa mendapatkan tiket UFC. Biar dapat membanggakan merah putih kan. Karena masih ini pertama kita. Ini pertama ada petani. Dan satu-satunya dirimu. Kan? Yang pernah kita ngomongkan sama Bang Al ya, yang sama Bang Al. Oh, yang kita di Medan. Yang di Medan ya. Simalungun untuk Indonesia. Ya, Simalungun untuk Indonesia. Akhirnya ini. Walaupun pada rencana kita bukan itu. Simalungun untuk Indonesia itu tadinya membawa kau bertanding, kita buat event di Sumatera Utara. Tapi event internasional. Ternyata eventnya internasional langsung di internasional kita ya kan. UFC kan. Iya. Emang luar biasa itulah. Kadang-kadang yang kita rencanakan kadang-kadang lebih indah dari yang direncanakan Tuhan gitu. Iya. Memang kadang harus bisa kita menerima itu karena di prinsip saya itu, apalagi melihat orang tua saya udah meninggal. Cuman ada beberapa yang saya kutip di sana. Ketika bapak saya meninggal, cuman berapa tanah aja yang di satu baju, jas dan tanah sepatu enggak pakai sepatu. Berapa jas sama petinya. Cuman itu yang dibawa. Terus di dalam itu apa yang perlu kita sombongkan gitu. Apalagi terlebih khusus dari saya kan. Saya kan petarung. Kapan aja bisa diambil. Kapan aja bisa saya kalah. Apa yang perlu saya persombongkan? Mantap, Jack. Makanya sama adik-adik saya yang saya ajak main di MMA, saya pasti ajarin kalian nggak perlu sombong. Kita nggak ada artinya sombong. Kita tekankan seperti itu ya. Iya gitu. Apalagi, contohnya mau buat podcast ini, nggak mungkin lah Kela ini mau meninggal kan, kuburan nggak mungkin juga kan. Yang itu syukur-syukur dikasih baju. Iya kan Kela. Syukur-syukur dikasih baju.
Itu yang saya dapat di sana. Mantap, ya. Jack. Ya, artinya kalau kau sudah berpikiran gitu, kau di usia yang masih muda, terbilang muda, sudah bisa memandang ke depan dengan nilai-nilai positif tentang kehidupan, soal etika, soal moral, itu luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya kau lebih mantap dalam mental. Itu sudah kita yakini. Ya, Kalau soal mental kami sudah percaya kau itu sudah mapan. Nah, harapan kami bagaimana di pertandingan berikut sampai di semifinal nanti kau menang dan sampai ke final bisa dikontrak oleh UFC. Gini aja Gila, siapa sih yang mau kayak saya ini? Saya pulang kampung, bangun tempat latihan, saya didik adik-adik saya. Walaupun saya nggak dihargai dari pemerintah setempat, saya nggak peduli. Bangun sendiri saya ya? Bangun sendiri, Ya. cari sponsor yang siapa yang bisa membangun. Ya, puji Tuhan dapat Lisbon Purba yang full bantu kami. Saya selalu berprinsip ya, jangan pernah berpikir dan jangan pernah berharap apa yang dibuat orang sama kita. Kalau bisa kita berbuat sama orang. Ya. Jangan kita berharap imbalan ya, Jack. Iya. Sekarang kan udah banyak lah yang saya binas. Malah kan main ke Wampret saya yang cari uang pudingnya, kadang uang saku saya kan yang saya kasih. Tapi mungkin itulah istilahnya dikasih Tuhan kita. Timbal baliknya lah. Kita udah dikasih supaya bakat ini ada uang bisa kita berbagi kan enak kan kalau kita nunggu kaya, mungkin kalau kaya pun nanti belum tentu kan itu ya. Harus gitu. Itu kan bagian dari pengorbanan. Artinya belum tentu juga kau bisa sebesar ini ketika kau tidak peduli dengan profesimu. Kau tak peduli dengan adik-adik, padahal adik-adik ini ada bakat yang perlu dikembangkan. Buktinya dalam beberapa bulan Sasana yang kau bentuk, ya kan kita lihat juga bersama Patunggung Simalungun Nusantara Club BSSC, ya kan Sasana yang kau buat, ya kan artinya sudah menampakkan hasil. Faktanya atlet sudah banyak yang berarti, bahkan beberapa pertandingan bulan kemarin menang. Empat dalam tahun ini ada 5 orang atlet main. Yang menang 4 kan, 1 kalah. Iya. Itu kan? pun tetap aja kita nggak dipandang tetap aja. Cuman itu bukan menjadi penghalang. Iya. Aduh, nggak mungkin lah gara-gara orang lain nggak dukung kita jadi stop. Jangan semangat. Artinya masih banyak kok yang mau dukung kita kan. Tetap berbuat baik. Iya. Enggak dari adik-adik itu mendapat kita, pasti orang lain pasti membantu gitu loh. Termasuk Bang Elisben kan sebagai boleh dibilang sponsor tunggal lah. Ya kan yang memang betul-betul membantumu ya kan. Termasuk juga harapan kita dari yang lain-lain nanti memberikan perhatian lah buat Sasana kita kan. Iya. Nah, jadi ya begitulah sih harapan kita kan, bagaimana kau mempersiapkan diri dengan baik di bulan Oktober ya? Oktober. Akhir kali nanti. Terus bulan kapan berangkat untuk ke sana? Rencana saya berangkat ke sana pasti di 5 hari sebelum fight saya berangkat ke Abu Dhabi ya. Soalnya pertandingannya kan di Abu Dhabi finalnya, semifinalnya. Terus kan kemarin bicara dengan manajer Prasino Tirta, saya itu ada latihan khusus kalau nggak ke Thailand, ke Amerika latihannya. Kapan itu? Bulan Agustus. Oh, bulan 8 udah berangkat ya? Untuk persiapan ya? Sekarang aja udah saya mulai persiapan Oh gitu ya? Udah mulai persiapan karena ini kita nggak tahu ya. Itu dijadwal oleh UFC atau memang dari promotor kita? Dari manajer kita. Soalnya kan promotor kan UFC sekarang, bukan Wampret lagi. Jadi manajer kita ya. Dari Indonesia? Dari Wampret langsung, Prasino Tirta. Oh gitu. Pelatihnya nanti kita langsung dari luar Itu disiapin UFC juga enggak? Bukan, tapi kita langsung yang milih. Kita yang cari. Ya, contohnya manajer kita yang cari. Oh gitu. Ya. Itulah aja harapan kita. Ya masyarakat Indonesia lah, ya kan, seluruh masyarakat Indonesia bawalah harum nama negara ini, ya kan? Pastilah ya kan. Lalu aku yakin kau kan punya cita-cita bagaimana JK sudah memasuki kancah internasional. Harapannya kan tetap makin lebih tinggi, bagaimana supaya menang. Sekarang saya ada kebanggaan sendiri ya Iya dong. Dulu saya masih sendiri bawa Simalungun di Wampret MMA. Sekarang udah banyak. Iya, apalagi khususnya Center Simalungun. Yang ke bawah kan? Iya. Itu makanya bisa tiap
tiap bulan itu ada dari pakai gotong ya kan, Iya, iya, ada iya. kebanggaan sendiri. Iya, iya, iya. Jadi Adik-adik ada kita ya. arti kita itu bisa main ke One Pride, kita bisa mempengaruhi adik kita yang dulu suka berantem menjadi berprestasi. Iya, iya. Apalagi kita lihat situasi Siantar Simalungun ini lah, maraknya narkoba. Oh ya. Ya maraknya narkoba. Terus memang saya ada rencana membuka lagi di Raya. Sasana. Ya Sasana. Biar Oh, ya? orang Siantar itu biar enggak ini, orang Raya itu biar ini lagi lah. Oh, ada rencana ya? Ya ada rencana. Ah. Itu kemarin kita bicara sama ada juga dari Kela Lisbon. Tokoh-tokoh Ya Simalungun tokoh-tokoh lah sih, ya. bukan tokoh-tokoh sih, ada tokoh. Iya. Kalau tokoh-tokoh ini kan banyak lah. Iya. Ini ada tokoh di itu Elisben Purba, rencana mau buka kita buka aja di Oh, Raya. gitu ya. Karena di Raya juga itu kampung halaman kita. Apa aja itu kampung halaman kita Kela. Oh ya. Harus kita bisa buat karena orang jauh, kalau orang itu kita bina di Siantar kan gitu. Iya, ya. Tapi ya bagus juga Jack kalau dulu kan. Kalau bisa setiap kecamatan yang ada di Simalungun kita buka Kela. Nanti dulu Jack. Fokus dulu di internasional. Iya itulah Ya. contohnya, harus bisa. Itulah Iya, program kita ke depannya. Karena nggak harus punya jabatan kita di sini Kela baru kita Iya. berbuat. Jangan pula-pula atau apa sana orang-orang tokoh-tokoh dari sana pulang untuk membangun kita ya kan. Kita juga sini yang Itu kan Emang- itu kan jadi kampanye Jack. iya. Iya kan gini Kela, bukannya emang yang tinggal di sini nggak bisa membangun. Ya kan? Iya, iya. Macam betul aja ya kan. Karena aku udah pernah kena gitu terus Kela. Iya. Iya. Banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman makanya soal iya, janji-janji manis iya, lah. janji-janji manis. Iya, iya. Oke Jack, ini sebentar Jack. Ya. Kita ke kamera dulu Jack. Siap. Kita mau bilang sama pemirsa minta dukungan doa, ya kan? Karena bulan Agustus saya JK berangkat. sudah berangkat ke Amerika atau Thailand untuk berlatih persiapan di bulan Oktober. Bulan Oktober Semifinal. di semifinal melawan Korea. Melawan Di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, di Abu Dhabi. Oke. Masyarakat Indonesia kami mohon doa dukungan terhadap Khususnya Siantar Simalungun lah. saudara JK, khususnya masyarakat Simalungun dan juga Sumatera Utara, supaya memberikan motivasi dan semangat buat JK di pertandingan nanti di bulan Oktober di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi. Terus yang selanjutnya perlu kita sampaikan sebelum kita tutup nanti Jack di session terakhir pertanyaan, kami mau bilang untuk memberikan semangat kepada JK dan untuk kita memberikan motivasi dan juga harapan-harapan dan juga ada kerinduan terhadap JK untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran dan juga foto-foto bareng. Minggu depan kita akan buat acara di Polisco Cafe, jumpa pens bersama JK Saragi. Siap. Siapa Jack? Siap pasti karena demi mempengaruhi mindset orang-orang kampung kita Kela, saya siap mau apapun itu. Saya tidak pernah pikirkan berapa uang berapa ini, nggak pernah. Ya. Yang penting bisa saya mengajak adik-adik itu satu berprestasi, untuk berolahraga, ya. udah itu satu udah lebih dari iya, uang. iya, betul. Itu aja. Oke Jack, ini pertanyaan terakhir Jack. Ya. Apa harapanmu terhadap pertama terhadap dirimu dan keluarga, ya kan? Karena kau sudah punya istri dan punya anak, dalam karirmu yang sudah meningkat di kancah internasional, yaitu UFC. Yang kedua, apa harapanmu terhadap masyarakat khususnya Siantar Simalungun, kepada generasi muda dan juga kepada pemerintah Kota Pematang Siantar dan juga pemerintah Kabupaten Simalungun, apa harapanmu terhadap seluruh yang tiga tadi? Pertama saya jawab dulu ya, harapan saya untuk diri saya sendiri Dan keluarga? dan keluarga, semoga Tuhan memberi kesehatan, Amin. kemurahan dalam berlatih, Siap. dan terus anak istri saya diberi kesehatan, orang tua saya diberi kesehatan, dan seluruh keluarga saya diberikan kesehatan. Amin. Walaupun banyak masalah-masalah semenjak kepergian orang tua saya, tapi itu bukan menghambat Yes, dalam perjuangan saya untuk membantu adik-adik saya. Dan terus untuk masyarakat Siantar Simalungun dan khususnya pemuda-pemudi Siantar Simalungun, ayo
kalian juga punya kesempatan seperti saya, mari kita berlatih. Saya siap kapan saja untuk berbagi ilmu untuk kalian. Yang penting kita bisa sama-sama untuk berprestasi, membanggakan Siantar Simalungun untuk berprestasi di bidang olahraga. Satu lagi Jack, Dan harapan saya narkoba tadi kepada pemerintah Simalungun dulu ya. Ya, pemerintah kabupaten ya. Kabupaten Simalungun, bantu saya untuk membina adik-adikan yang di sasana saya, dan bantu saya juga untuk mengembangkan sayap. Kalau bisa kita buat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun ada pelatihan-pelatihan bela diri untuk menghindari dan mengurangi peredaran narkoba. Jangan kita bicara hindari narkoba tapi kita tidak kasih solusi sama masyarakat Simalungun. Tapi mari kita berbuat langsung bersentuhan langsung ke pemuda-pemuda yang ada di Simalungun. Untuk Siantar, untuk pemerintah Siantar, tepat alamat kami di Tanjung Pinggir ya. Kalau bisa, mudah-mudahan ada yang nonton, pejabat yang ada di Siantar ya, datanglah ke tempat kami Pak, beri dukungan, beri semangat. Ya kalau tidak bisa mengasih bantuan, yang nggak apa-apa, minta dukungan dan doa itu lebih dari cukup juga. Yang penting kami bisa berbuat. Kami nggak pernah berminta dan nggak pernah menuntut apa yang bisa Bapak lakukan kepada kami, tapi kami selalu berpedoman apa yang bisa kami lakukan untuk Siantar dan Simalungun. Semoga bisa Siantar Simalungun ini bisa dikenal bukan dari copetnya, bukan dari premannya tapi dengan adanya saya di Siantar Simalungun ini, kita bisa dikenal nanti jadi kota berprestasi, atlet kabupaten dan kota berprestasi di bidang olahraga khususnya MMA. Itulah harapan saya untuk saudara-saudara saya juga, pemuda-pemudi dan pemerintah dan keluarga saya. Ya, itulah. Oke Jack, makasih Jack. Terima kasih buat JK Saragi sudah meluangkan waktu ada di podcast Gereksi CCTV. Nantikan kami di podcast berikutnya bersama JK. Harapan kita, doa kita di semifinal UFC nanti JK berhasil menang dan dapat dikontrak oleh UFC dan tetap menjadi pemenang. Ini kebanggaan masyarakat Indonesia, kebanggaan masyarakat Sumus, khususnya Siantar Simalungun. Thank you Jack. Ya ini dulu Kela. Apa lagi Jack? Ini kan udah podcast di tempat Kela. Harus Kela juga datang juga ke tempat latihan saya. Kau sering Jack? Iya, harus datang biar orang pun tahu. Datang kemana? Ke tempat latihan saya. Di sana kita tunjukkan. Di Siantar? Iya, biar kan tahu. Sering. Gua kan di situ. Iya, tapi kan nggak, masyarakat yang nonton belum tentu tahu tempat saya itu. Oh gitu. Ya, gini boy. Tempat latihan saya itu di mana gitu. Aku paham. Berarti tempat latihan saya itu di mana? Kita podcast berikutnya bersama JK dan adik-adik kita di Sasana. Iya. Patunggung Simalungun Siantar Club PSSC. Biar tahu juga orang nanti JK asal cakap aja tempat latihannya di mana gitu. Kita kan bicara di podcast. Nanti kita langsung bicara ke lokasi. Ya, sambil mempromosikan PSSC. Iya, PSSC. Biar memperkenalkan bahwa ada loh sarana untuk membina atlet-atlet dan Jack, pertama Sasana yang ada di Siantar Simalungun baru yang dibuat JK, yaitu PSSC. Mantap Jack. Ya, harus datang. Jangan kalau ini kan saya diundang Kela ke sini. Ke studio di studio CCTV. Nanti besok tak kapan siap, ada Jack. waktu Kela kita dengan senang hati Jack. Untuk Siantar Simalungun siap. Dengan senang hati ya. Oke, nanti kita buat. Tutup lah. Oke Jack, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di podcast ini. Secara pribadi kami dari dan kru ucapkan terima kasih kepada JK. Ini JK ini sudah beda nih boy. Dia sudah go internasional. Dia sudah mendunia, ya dong. Akibat ya kan? spinning back ya. Ya, akibat spinning back ya kan. Pawanman ya kan. Nah, tapi ya harapan kita semoga dia menang dan selalu menang, membawa harum nama Indonesia, membawa harum nama Merah Putih. Oke, selamat malam buat seluruhnya pemirsa dimanapun berada. Tunggu video kita selanjutnya di tempat berikutnya. Camp PSSC JK Saragi. Yes. Si Tendangan Maut. UFC. PSSC. Hosan.
Ke PSSC Rotu FC. PSSC Rotu FC Simalungun untuk Indonesia. Gini Kela.